lagi bersama kami di ini podcast kita 4.00 season 3. Oke, sebelumnya kita kembali kenalan lagi nih ya. Perkenalkan, nama saya Triana Putri dan ini ada rekan-rekan saya di sini. Boleh kenalan? Hai, aku Indah Setia Ramadhanti. Halo, saya Elvira. Oke, jadi kami hari ini bakal pembukaan ceritanya nih ya, pembukaan. Karena udah sekian lama nggak podcast, ini adalah podcast perdana lagi. Dan juga kita udah pindah studio nih guys, nih banyak yang baru. Studio baru, Kita ada studio baru, jadi semoga teman-teman di sini semakin seneng nontonnya kita. Oke. Nah, kebetulan kita hari ini bakal ngebahas tentang kegiatan kita, kenapa selama ini kita tuh berhenti gitu loh. Iya, nggak muncul. Kenapa gitu? Oke, jadi sebenarnya kita itu ada kegiatan namanya praktik kerja lapangan. Nah, jadi sekarang kita mau bahas nih. Jadi kita tuh gimana sih kita PKL-nya? Iya, keluh kesahnya. Terus gimana cara kita ngebagi waktu antara PKL, kuliah, terus juga harus siapin laporan gitu kan. Ada kegiatan-kegiatan lain, apakah masih bisa malam mingguan? Kita nggak tahu kan. Oke, kita mulai aja nih. Aku bakal nanya mulai dari Indah mungkin ya. Gimana sih awal mula masuk nih? Ya, kita mulai dari masuk dulu atau proses awal lah, gimana bisa dapet di tempat magang, di tempat Indah magang gitu. Kebetulan kan aku sama Indah sama tempat. Oh iya, jadi sekali Boleh nggak sih disebutin perusahaan? Boleh nggak? Sensor aja. Yang salah PTA. Oke, salah satu PT di Kota Palembang. Gitu aja. Belum selesai laporan. Masih salah ke rumah. Oke, kita lanjutin. Oke, gimana bisa dapet? Udahlah di sini aja berdua kan, ya klop banget sih kayaknya berdua gitu. Iya dong, kami kan selalu berdua ya. Iya. Nggak bisa dipisahkan. Panjang ya kalau mau diomongin. Dipendekin aja, durasinya panjang. 7 malam ini. Oke, gimana? Awalnya tuh nggak mau ya di PTA ini. Sebetulnya ada opsi pilihan, lain. pilihan lain tuh sebetulnya. Cuman kenapa bisa di PTA ini? Karena yang nerima cuma dia. Karena cuma ya, oke. Berarti mungkin udah jalannya lah di situ ya, udah takdir di situ. Udah dapet nih. Oke, diterima. Terus gimana proses kalian magang di situ, PKL di situ gitu? Kayaknya kecepatan deh. Sebelum ke sana kami kan udah carikan opsi yang paling utama nih, pilihan utama. PTB lah, mungkin PTB. Ini kenapa? PTB. Oke, terus. Terus si PTB ini sebenarnya welcome. Tapi proposal kami itu belum di ACC karena masih ada yang ngisi di sana. Ngisi ini bukan apa ya, dalam tanda kutip masih ada mahasiswa PKL. Mereka bisa nerima tapi akhir bulan gak sesuai sama proposal kami. Makanya berpindahlah ke PTA. Syukur-syukur di ACC ya kan di sini. Ya, Alhamdulillah. Yang penting bisa dapat tempat Pokoknya depan magang mata gitu. dulu nih. Oke. Ya, tapi itu persiapannya kemarin emang waktu satu minggu, 1 bulan atau berapa waktu kemarin sih kayak mencari tempat magang gitu? Kayaknya abis semester akhir tuh, semester 4. PKL kan semester 5. Nah, akhir semester 4 itu udah mulai, ayo dah kita cari dah. Oh, oke. Tapi cuma gitu. ngomong aja, belum apa. Biasa. Udah pede banget. Udahlah kita di PTB aja. Udah. Udah pede, udah aman deh situ aja. Nggak ada nih ya otak tuh bakal kayak inilah ada opsi lain. Itu nggak ada. Jadi pas tahu PTB ini penuh gitu ya. Jadi ya bener-bener mendadak, ya udahlah di sini aja, udah di sini aja. Oke, enggak. Jadi kalau awalnya tuh enggak, tapi tiba-tiba gara-gara mungkin ada satu dan lain hal, jadinya harus mencari tempat yang baru. Itu juga gara-gara guys,
bukannya dicari dari awal, pas udah deket deadline-nya baru dicari. Benar kan? Iya, udah. Udah. Memang milenial udah kayak gitu emang. Watak emang. Oke, setelah itu udah dapet, berarti awal nih mulai ya, mulai. Kan kalau misalnya kita nih ada aturan nih dari kampus, mulainya dari tanggal akademik kan, dari tanggal sekian Dari sampai tanggal awal sekian. bulan ya. Tapi kami tuh di sana tuh kebetulan karena ngajuin proposalnya tuh agak telat kayak gitu, jadi diterimanya yang seharusnya misalnya hari ini nih mulai PKL harusnya jadwal dari kampus, tapi kami seminggu kemudian baru PKL. Oh, berarti Jadi agak hambat kan. Oke, sama aja sebenarnya. Tapi santai, 3 Santai. minggu awal tuh santai karena cuma PKL. Oke, di sini nih gimana? Udah masuk-masuk. Oke, di sini masih aman ya, 3 minggu ya, 3 minggu awal. Oke, masih aman. Akhirnya Nggak aman. Akhirnya gimana? Nggak aman buat mental. Nah, oke. Jadi pagi kuliah apa magang? Pagi kuliah, Nah, siang Iya, PKL, malam ngerjain laporan, Oke. terus tidur biasa adanya. Besoknya gitu lagi, pagi kuliah. oke. Ya muter-muter Siang kayak gitu PKL. lagi. Jadwal hidup mahasiswa semester Jadi 5. ngatur waktunya kayak mungkin ya, ini kan kalau misalnya pagi tuh pasti sampai siang ya, sampai siang kita kuliah, terus lanjutin lagi PKL. Abis itu pulang ke rumah pasti capek kan, Iya. Dia capek. Terus gimana bagi waktu mau buat laporan gitu? Sedangkan laporan juga mungkin udah diminta cepetnya. Nah, kalian gimana ngatasin kayak gimana sih? Oh ya udah hari ini aja deh, dah. Terus nanti selanjutnya oke besok aja atau besoknya istirahat atau gimana cara kalian ngebagi waktunya? Sebenarnya buat laporan tuh sih tergantung mood kita. Ya enggak sih? Oke. Walaupun mood kita berantakan, nggak akan sudah gitu. Kalau niatnya mau buat PKL tapi moodnya berantakan, udah tinggalin aja, tidur. Iya benar. Terus kalau Indah gimana? Kalau aku tuh ya karena tipenya santai tapi tetap kebawa pikiran, ngerti nggak sih? Nah jadi aku tuh cara ngaturnya mungkin aku tipe yang nggak apa-apa lah sedikit sebentar yang penting jadi. Nah jadi aku tuh Dapat biasa satu kali. Oh, Kalimat jadi aja, kayak ya. misalnya satu hari ini udahlah sedikit dulu gitu. walaupun aku capek seenggaknya sejam tuh kan lumayan ya bisa dapet apa namanya Satu halaman lah minimal jadi gitu aku ya. tuh tipenya bisa pulang PKL pastikan sampai rumah tuh jam 6, nanti sholat sampai selesai sholat isya jam 8 tuh sampai jam 9 ngerjain. Seenggaknya setengah jam sejam. Nah Terus kalian kalau tugas untuk kuliah mungkin belum banyak juga ya? belum Karena masih awal, jadi juga nggak terlalu dibebani sama tugas kuliah. Tapi Kalaupun ada tugas, deadline-nya lama. oke, masih ada waktu buat apa sih? Buat santai-santai gitu ya. bisa santai. Sebenarnya lebih kayak nggak dipikirin, karena kalau dipikirin nambah kayak ini ya apa? Beban. Beban iya, asli bener banget. Badan lagi. Anak akuntansi cepet banget kayaknya cepet banget karena banyak mikirin duit, tapi duitnya duit orang gitu. Bukan duit kita. Nah, BTW mereka ini adalah anak-anak akuntansi dan aku juga anak akuntansi. Kita sama-sama anak akuntansi guys. Oke, lanjut lagi nih. Setelah dari mungkin kegiatan personal ya kalian di rumah atau kegiatan pribadi kalian, gimana kegiatan kalian magang PKL di tempat perusahaan itu? Nah, ini pasti ada kayak sedihnya, mungkin ada apa kesel atau gimana, ada seneng atau gimana gitu. Coba Gimana ya? ya, kayaknya dari satu-satu nih, satu dari Indah dulu. Kalau senangnya tuh yang pasti banyak makanan. Oh, Tapi bener di sana aku PKL banyak makanan, ngerti gak sih? Kayak biasa di kampus tuh ya udah makanan beli. Makan, Emang ya. tuh ada disiapin. Nah Itu tuh hampir setiap hari loh. Nggak Selalu tahu ada. tuh makanan datang dari mana. Kadang catering, kadang ya Dari pegawai-pegawai makanan-makanan gitu ya. ringan. Iya, sumpah kayak wah,
di tempat kayak berasa dapat apa gitu ya, hoki bener ya. Ini perbaikan gizi lebih tepatnya. 1 bulan magang perbaikan gizi. Setelah nggak di sana lagi turun gizi. Oh, turun gara-gara banyak pikiran ya. Banyak pikiran, buat laporan harus cepat selesai, jadi turun lagi. Terus apalagi kegiatan di sana yang buat seneng gitu? Apa ada yang capek buat lapor, apa yang disuruh di sana? Kayaknya enak-enak aja sih. Kami tuh banyak sih kerjaannya, tapi kayak mbak-mbak sama staff di sana tuh kayak ngasih kerjaan tapi kayak nggak merintah loh. Kayak, adek tolong ya kerjain ini kayak gitu. Okay. Terus jadi tuh kayak kita tuh kalau misalnya diperlakuin kan secara kayak sopan, kayak gimana gitu, pelan, kayak gitu tuh nggak ada rasa capek loh ngerjainnya itu. Kayak harus nih selesai nih kayak gini. Walaupun nggak selesai juga bisa sambung lagi besoknya kayak gitu. Nggak harus ke pressure harus hari itu selesai deh kerjaan ya ini. Pokoknya hari ini kalau selesai tuh nggak ada. Pokoknya kayak lingkungan kerjanya itu nyaman banget kayak gitu. Kan tahu kan kami kebetulan banget ditempatin di bagian keuangan, satu ruangan itu kan. Tapi masih beda. Tapi satu ruangan tuh ada keuangan sama layanan. Tapi tahu kan kalau misalnya keuangan tuh kan kayak agak sensi gitu orangnya, kayak diem aja gimana gitu kan, banyak orang gitu. Tapi di situ ya Allah pecah sakit, perut kenceng, ngakak terus tiap hari. Oh, jadi nggak kayak tegang gitu. Terus juga nggak ada tertekan ya, karena kerjanya tuh santai gitu kan, enak ya. Dan yang pasti kerjanya tuh yang nggak kayak apa yang cuma nyuci piring. Iya. Oh iya benar. Ini katanya yang PKL apa magang-magang itu apa ngapain? Minum kopi gorengan ya. Iya. Disuruh keluar beli makanan gitu ya. Terus buat kopi, terus fotokopi. Fotokopi kayak gitu nggak? Enggak ada. Enggak ada, guys. Alhamdulillah aman. Jadi lebih ke hoki. Hoki kayaknya mereka. Tapi tidak menjamin tempat lain sama seperti tempat isi perusahaan A ini gitu loh. Ada yang memang perusahaan masih kayak apa ya? Disuruh beli makanan, oh tidak, kami disediain ya. Enak banget jawab mereka. Oke, mari kita ulang PKL-nya. Ini ya seneng-senengnya ya, ada yang sedihnya. Oke. Ini kayaknya yang seneng-seneng dulu. Oke. Terus apa lagi? Kayaknya ada senang, ada sedih, susah tuh enggak, dan ada takut. Nah, nih ada. Tapi ini dulu yang sedih-sedih dulu lah. Kenapa? Apakah kalau sedih tuh lebih ke ya namanya kan kita ketemu orang sama baru, orang baik, ada yang baik, ada yang enggak, terus juga sikapnya kan beda-beda. Jadi kadang yang buat sedih tuh ada beberapa, nggak semua, mungkin 1-2 staff yang ngeselin kayak gitu. Kan, lebih kayak ngeselin kayak gitu ya. Itu sih yang buat sedih karena dia tuh salah satu faktor buat gak nyaman juga, jadi sedih bener. Karena di satu tempat tuh nggak mungkin kita buat kita semuanya nyaman, pasti ada yang 1, 2, 3 yang nyeleneh gitu kan. Habis tuh sedihnya juga bukan di situ, kayak kan cuma 1 bulan nih dari kebijakan ini kan cuma 1 bulan. Kayak kita tuh baru benar-benar masuk ke lingkungan, baru beradaptasi ya. Terus pas udah akhir mau 1 bulan tuh kayak baru akrab bener gitu kan. Iya bener. Feelnya tuh masih 1 bulan tuh kita masih baru mau beradaptasi gitu loh. Kayak baru mau akrab tapi udah mau pisah. Aman lagi tuh kayaknya di 1 minggu terakhir ya. Yang akrab itu tuh karena di waktu-waktu itu kan masih kayak pengenalan, masih jaim, ngomongnya masih bisik. Abis itu udah selesai 3 minggu awal, yang 1 minggu terakhir, aduh, mau teriak juga, ya udah nggak apa-apa. Enggak begitu. Enggak. Harus tetap santun ya guys. Tetap maksudnya menjaga nama baik kampus, nggak boleh sembarangan lah. Enak aja di tempat orang, kita kan ibaratnya kita tuh numpang loh tempat orang itu, tempat kita belajar di tempat orang itu. Gimana sih
perbedaan antara kita ilmu yang kita dapat di bangku bangku kuliah, kuliah sama perbedaan perbedaan langsung ya ke secara dunia langsung. kerja. Apakah ada yang sama, apa yang beda? Pasti yang pasti adalah beda. Beda gak? Beda banget. Karena kalau kuliah itu kebanyakan adalah teori. Gitu loh. Teori ini. Karena kita nggak langsung penerapan kan. Tapi kalau di tempat kerja kita tuh dikit loh teorinya tuh, dan juga bukan secara di buku gitu. Enggak. Tapi kayak cuma diomongin ini kayak gini ya, terus dilakuin, terus langsung dan itu tiap hari diulang-ulang, jadi kayak lebih easy gitu kan, lebih mudah, gampang, easy. Mungkin awalnya agak sulit gitu ya, tapi kayak tapi akhirnya kita terbiasa. Oke, lanjut lagi. Tadi ada kata takut nih. Oke. Ini udah agak menyimpang dikit ya. Boleh lah sedikit ya Kak ya. Boleh kan? Boleh. Oke. Biar agak ya gimana? Ya pasti yang namanya kita ke suatu tempat tuh ya pasti kayak horor gitu kan, ya Anda. Jadi kayak first impressionnya bukan aku sih yang ngerasain sih. My best friend. Oke, gimana? Ayo coba ceritain. Jadi ini pertama banget hari pertama. Itu jadi kita kan pengenalan. Aku sama Elni diajaklah keliling. Ini tempat dia tuh semacam arsip. Jadi dia kebetulan yang di tempat aku sama Elni, dia di bawah, jadi ke basement gitu tempatnya. Jadi pas lagi pengenalan lingkungan ini, nunjukin lah ini loh ruang arsip segala macem. Di situ emang posisinya aku juga tuh lagi halangan kan, jadi udah ruangannya pengap, bener-bener nggak ada sirkulasi. Terus aja kalau dalam ruangan itu AC-nya nggak hidup, mati. Tau lah kan kalau tumpukan berkas, udara dalam itu tuh pengap kan. Kayak gitu ya, enak banget baunya. Terus itu aku tuh ada teman PKL di sana yang lebih dulu PKL, dia tuh baru dia ngomong kalian tuh kalau di sini hati-hati segala macem. Kenapa? Kami bilang tuh kan. Di belakang aku tuh langsung ngerti nggak kayak suara kayak dia ngejawab omongan temen aku PKL. Padahal temen kami tuh cuma bercanda. Ibaratnya cuma kayak nekan kita hati-hati. Maksudnya kan kita bukan yang semuanya yang mistis gitu loh. Pasti yang kayak positive thinking aja. Juga mungkin hati-hati kalau di jalan kayak gitu kan. Kita masih positive thinking. Terus lanjut lagi. Nah, udahnya di situ aku biasa aja sih, nggak mau ngomong ke El sama yang satunya kan takut buat buat panik. Cuman ya udah sih dari situ ya biasa aja, cuma jadi kedepannya jadi tahu lah kalau ke situ mesti salam doa, terus ngomongnya juga jangan asal segala macem. Jaga, yang penting tuh lisan kita tuh di mana aja harus dijaga, karena kita nggak tahu kan yang namanya tempat, kita nggak tahu ya gimana gitu. Jadi itu hari pertama udah kayak gitu, jadi kayak hari pertama itu langsung disambut gitu. Iya benar-benar. Jadi hari pertama itu mereka disambut guys, baru kerasa tuh enak-enaknya gitu. Tapi yang lebih anehnya tuh ya, gangguan di sana tuh kalau misalnya gangguan itu sih terserah yang percaya apa enggak gitu. Tapi gangguannya tuh semua orang tuh sama loh. Kalau kayak gangguan itu, iya semua orang tuh kalau mendapat gangguan sama. Itu kan kalau kita tuh kadang ada beda-beda suara, ya. Ada yang kayak gimana nampak apa gimana yang geser, itu tuh sama. Yang karyawan di sana, yang temen sepermagangan kami ini, gangguannya tuh sama suara langkah kaki, duk kayak deketin kita kalau kita di sana. Serius kayak gitu. Iya nih, yang pernah sampai beberapa kali. Merinding woy. Beberapa kali. Yes. Kayak nggak cuma sekali, sering banget. Itu kayaknya nggak pernah kayak kirim doa atau gimana kalinya. Padahal tiap kita terus itu udah kalian gimana sih kayak misalnya itu berdua woi, nggak pernah duduk sendirian. Ya kali kan berani sendirian. Jadi janjian kalau kata Indah kalau turun ke bawah bilang ya, ntar aku minta temenin juga. Karena kan kebetulan aku sama Elni dapetnya shift
siang. Jadi jam 12 sampai jam 5 cuma berdua yang PKL, sisanya tuh pagi. Jadi kamu ke bawah tuh pasti janjian berdua. Tapi ada sih yang jaga di bawah tuh, tapi ya gimana? Yang jaga cuma 1 atau 2 orang kayak gitu Mungkin kan. kayak juga di luar ruangan kali ya. Iya. Posisinya kan di Iya, bawah, ke bawah gitu, di kita bawah tuh. basement. Kayak misalnya kalau di mall tuh kan lantai parkir. Nah, itu tempat arsip. Oh, ya juga mungkin orang jaganya juga bukan di dalam ruangan mungkin. Iya, Pasti di di luar gitu loh. Jadi posisi kita kayak ngerasa itu asli sih itu. Pernah. Ya udah di dalam ruangan kebayangan. sepi, pengap ya. Aulanya tuh kan udah beda kan. Udah. Pernah disuruh mbaknya, tolong cariin berkas ini ya, atau besok aja nggak apa-apa katanya. Tapi berani nggak kalau sekarang? Mungkin banyak tahu udah jam 4 lewat lah, udah maghrib gitu kan. Mbak nggak berani, mbak takut. Ya udah nggak apa-apa, besok aja katanya. Kayak di udah sana paham baik-baik gitu ya. ya. Oh, berarti emang kayaknya memang yang di situ ya. Terus Udah orang-orang ya biasa, udahlah. Karena ya udah semua orang juga kena gitu ya. Ya udahlah biarin aja ya. Tapi ya menurut aku sih lumayan mengganggu ya. Maksudnya apalagi orang yang takut, rasa takutnya itu tinggi gitu loh. Kayak saya. Kalau ya udah selesai. Yang penting tuh udah selesai, sudah selesai, aman, damai gitu. Mungkin kayaknya asik juga sebenarnya kalian magang. Banyak makanan, ada horornya dalam 1 bulan itu. Story kami sedihnya. Banyak ya, walaupun cuma 1 bulan kayaknya banyak inilah. Oke, aku mau minta kayak apa ya, pesan kesan buat mungkin adik-adik tingkat yang bakal tahun depan ya mungkin ya, tahun depan atau ya, mungkin tahun yang bakal PKL gitu ya. Tipsnya apa? Mungkin dari aku yang pertama adalah cari tempat PKL awal-awal. Yes, Awal-awal jangan. Oke, Harus itu jangan kayak jangan tadi. santai. Kita tuh misalnya target di sini nih. Oke, kita pastiin dulu, mungkin kita temui dulu gitu ya ke tempat perusahaan itu PKL, kita datangin dulu. Oke, bisa nggak ini. Kalau emang mungkin tidak sesuai, mungkin kan kita cuman misalnya magang cuma 1 bulan nih, kayak kita 1 bulan. Terus di sana harus mungkin syaratnya adalah 3 bulan. Mungkin itu yang ngebatalin kita buat magang di situ. Jadi kita tuh dari awal-awal banget kayak konsultasi lah lebih ke situ. Udah ada persiapan, banyak tanya sama jadi kakak tingkatnya lah. iya, jangan kayak diam ngedem gitu. Oke, terus dari kalian apa nih kayak pesan mungkin buat adik-adik tingkatnya apa? Kalau dari aku sih 1, jangan asal pilih tempat PKL, pikirin jangka panjangnya tuh. Nah, jangan asal pilih di sini gampang nggak pakai kerjaan. Coba kalian tuh banyak-banyak cari referensi sama cutting. Kok misalkan di sini tuh yang bukan PT, misalkannya bukan PT tuh gimana cara kita PKL-nya, Ganti kegiatan nyusun PKL-nya. laporannya tuh gimana gitu. karena nanti Bener-bener. tuh yang tempat kita PKL tuh menentukan loh laporan kita tuh bakal gimana, apakah hasilnya bagus atau enggak gitu Iya. loh. Apa bakal ya jadinya apakah Nggak dia sulit atau enggak. bener-bener. Kalau dari L sih, kalaupun tadi kan cari tempat magang jangan dari jauh-jauh hari. Mungkin dari semester 4 tuh ya kalau ada waktu luang pas mau akhir Keliling-keliling semester 4 gitu, itu nanya-nanya lah, mulai healing sambil gitu. perhatiin kalender akademik Pakomtek juga kan. Benar. Nah, terus kalau dari Indah tadi apa dah? Jangan asal milih. Asal pilih tempat. Kalau dari aku jangan ngikut temen ya. Ya, bener. Itu juga jangan asal ngikut teman. Kita nggak tahu loh kayak orang. Oh ya udah ngikut aja lah, udahlah. Karena apa nih, banyak kejadian di angkatan kita maupun di angkatan yang sebelum-sebelumnya. Misalnya misalnya aku sama Indah nih, El sama Indah mau berdua kayak gitu. Terus mau ada lagi misalnya Put mau ikut bertiga di PTA nih. Susah tar laporan, berantem milih judul. Iya, rebutan. Jadi kayak topiknya tuh harus ya beda-beda kan. Jadi setiap orang tuh nggak mungkin sama. Jadi makanya itu jangan ikut-ikut temen lah pokoknya. Ya, maksimal berdua lah sama bestie-nya atau Tapi lebih gimana baik gitu. sendiri aja udah. Ya, lebih baik sendiri udah. Nggak usah takut. Kayak sendiri. dasar aja Iya, ya, aku udah. mau ambil Anggap apa aja aja kalian gitu. tuh kerja gitu loh. Iya. Kerja kan masih sendiri gitu loh. Iya. Pasti nggak jarang lo nemuin yang misalnya satu kelas, satu fakultas, satu jurusan gitu ya.
satu tempat kerja, jarang gitu loh. Pasti setiap orang tuh beda-beda. Iya. Jadi kita ngerasa aja kayak oh ya udah kita kerjalah di sini gitu. Latihan lah buat kita. Nah, kan. terus kita juga lakuin apa ya, PKL tuh dengan serius lah, jangan main-main. Jadi mentang-mentang kayak cuman disuruh buat kopi, buat kopi. ini ya kayak santai-santai, jangan lah. Misalnya tuh Jangan kalau misalnya cuma formalitas. kalau cuma disuruh itu seenggaknya nanya, Mbak, aku kerjanya apa ya? Ada kerjaan kegiatan apa? nggak? Apa ada yang bisa Karena dibantu? kegiatan kita juga bakal dilaporin gitu loh, Yes. bakal dilaporin ke kampus nih. Ini hari ini apa aja, ini apa aja gitu. Terus kita juga bakal dinilai sama pembimbing lapangan nih yang ada di perusahaan. Kalau kita nih kegiatannya cuman duduk santai main handphone aja, aku rasa ya udah sih. Udah ngebukin lulus gitu loh dua kali maksudnya. PKL ya. Jangan sampai 2 kali. Astagfirullahaladzim. Jangan Sekali sampai aja udah pusing gitu kan. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi? Kayaknya Oke guys, jadi intinya adalah teman-teman yang mau mungkin PKL, jadi udah nonton kita nih ya, referensi dari 2 ini. Jadi yang pertama jangan Mengulur waktu. mengulur Jangan waktu. Jadi santai. jangan pas mau deadline mau cari tempat. Terus juga jangan sembarangan. Jadi mentang-mentang ya udahlah di sini aja lah. Mungkin kayak deket rumah nih, ya udahlah biarin di situ aja. kecuali mepet ya. Nah, atau misalnya udah aku mau jauh aja karena biar dapat ongkos nih katanya gitu kan. Tapi nggak tahu nih bagus atau enggak gitu. Terus yang ketiga adalah jangan ngikut-ngikut teman. Iya benar. Karena kalau kita ngikut teman, kita nggak tahu nih teman kita bakal ngejebak apa gimana gitu. Apalagi misalnya minimal nih maksimal 3 orang nih satu prodi ya. Kayak prodi kita kan 3 ya. Tapi kita saranin mungkin lebih 2 kalau mau teman. Tapi kalau enggak ya 1 aja gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya mau lebih, tapi Bisa bagi asal jangan sama prodi. rebutan ya. Jangan sama prodi. Bener, bisa juga. Jadi Terus juga bidangnya biar gitu, beda ya. isi laporannya tadi gitu loh. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa kita sharing gitu ya, kita Sharing kasih pengalaman suka duka PKL. Terus juga aku saranin adalah pada saat pembuatan laporan nih, kayak kita lagi pembuatan laporan adalah jangan kayak aduh aku nggak bisa, kita pasti bisa gitu loh. Jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan. Mungkin 1 hari kita cuma kayak 1 baris udah lumayan gitu loh. Apa yang penting jangan nggak sama sekali. Iya, yang penting kita tuh ada progresnya gitu loh. Setiap hari tuh oke, ini ada ini. Kita tetap lanjutin pokoknya sampai selesai pelan-pelan. Walaupun orang udah selesai, jangan ketar-ketir. Kita biasanya kayak gitu ya. Iya. Orang udah Panik, selesai. ngomong. Ini Iya, udah selesai, selesai gitu. Tapi yang penting kita udah usaha lah gitu. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Nggak ada. Gak ada. Karena udah seneng guys PKL-nya. Jadi sekarang tuh lagi Tapi masih menderita guys. Iya, karena mau buat laporan belum di ACC. Mohon dosen-dosen segera mau ACC laporan kita. Dikumpul aja belum mau ACC. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa ambil inti dari apa ya podcast kita tadi ya. Ambil yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya ya janganlah ya. Tetap jaga diri dimanapun kalian berada gitu ya. Walaupun kayak kita kan harus kayak kita tuh bolak-balik ya, harus jaga diri lah ya kemarin. Tapi sekarang kita udah santai dan juga tetap menjaga nama baik kampus dimanapun berada gitu. Apalagi di tempat PKL. Jangan banget membuat masalah di situ. Karena kampus bakal jadi jelek gitu loh namanya. Dan mungkin nanti bisa di backlist dan nggak bisa lagi ada tingkat mau magang di situ, mau PKL di situ. Oke. Mungkin sekian PKL podcast kita yang pertama ya setelah sekian lama ini. Semoga kita bakal rajin lagi ya. Dan semoga juga doain kita cepet selesai ya. Sedih ya. Sedih ya kalau kita selesai. Semoga diperlancar. Oke, semoga diperlancar dan juga Sampai kita sidang kan. iya semoga cepat-cepat lulus ya. Semoga lulus tepat waktu. Iya, amin. Oke, dan kita yang terbaik dan kita semoga doa baik untuk kita juga kembali ke kalian. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Saya Triana Putri dan rekan saya Indah dan Elvira. Ucap sampai jumpa di lain hari episode selanjutnya.
selanjutnya guys. Dadah. Bye. Thank you.